Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan Engkau Tuhan yang dapat menjawab semua kebutuhan kami. Oleh karena itu kami duduk di kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Berbicaralah Tuhan Kau kepada kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang hadir. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, kebaktian 3 banyak anak-anak muda ya di Tang City. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan bagian serial Alive Like Jesus atau hidup seperti Yesus. Kenapa? Karena Tuhan ingin dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 Alkitab menulis, setiap orang yang percaya kepada Yesus ia wajib, bukan sunnah ya, wajib hidup sama seperti Kristus. Bagian yang kelima ini saya beri judul How is your soul? Bagaimana jiwamu? Apakah baik-baik jiwamu? Dari mana sih Pak kita mau belajar hari ini? Dalam Lukas pasal 2 ayat 52, Alkitab tulis dan Yesus bertambah besar. Apa yang besar Pak? Ya tubuhnya. Bertambah hikmatnya. Apa Pak? Pikirannya, jiwanya yang bertambah. Dan makin dikasihi oleh Allah. Jadi dia rohnya juga perkasa. Jadi Yesus tuh bisa jadi teladan untuk hidup kita. Tubuhnya, artinya gini, Yesus bertumbuh besar badannya, tubuhnya, dan bertambah hikmatnya, jiwanya, dan juga dikasih Allah, artinya rohnya juga perkasa. Pak, kenapa sih kita perlu belajar meniru Yesus? Ya karena firman Tuhan berkata hidup seperti Yesus. Bukan sunnah, tapi wajib. Mari katakan bersama setiap orang, kurang keras, setiap orang yang percaya Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Amin apa amin? Tuhan gak suruh kita seperti Daud. Karena apa? Tentu ada kesempatan berzina. Gak seperti Musa. Kenapa? Marah-marah. Tapi Tuhan suruh kita seperti Yesus. Karena Yesus adalah prototipe untuk saudara dan saya bisa berjalan dalam dunia ini. Karena Yesus pernah hidup di tengah dunia ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tubuh. Ya. Jadi gimana supaya sehat? Masih ingat ada 4 hal yang harus diperhatikan. Nomor 1, food, makanan. Perhatikan. Makanya gereja kita membangun ministry. Nomor 1, saya pengen jemaat yang harus sehat. Makan makanan sehat. 2, saya pengen jemaat WTC semua itu ya sehat walafiat. Saya tadi baru cerita sama Pak Jung. Saya ini makan sayur nih udah banyak menurut saya. Tapi kata dokter, usia saya harus makan lebih banyak sayur. Makanya saya makan sayur HOB. Dan ikan nila HOB. Dia tidak pernah tahu HOB, lalu kemudian anaknya karena sakit terus, maka ketika dia makan sayur dan ikan HOB, sekarang dia udah makan ikan, makan sayur yang ada di pasar, tapi enggak, anaknya selalu garuk-garuk tiap malam. Sembuh karena HOB. Perhatikan ya, kalau makanan kita sehat, tubuh kita sehat. Bahkan bisa jadi obat bagi sakit-sakit kita yang lain ya. Oke, sekarang masuk apa? Jiwa sekarang. Pak, bagaimana supaya jiwa kita juga sehat? Kita bisa mencontoh bagaimana Yesus ketika dilukai, diomongin yang kasar, ditampar, diludahi. Waduh, saudara direndahkan, diejek. Tapi Yesus bisa di atas kayu salib, dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow,
Saudara bisa di atas kayu salib, dia bisa berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab apa? Sebab Yesus jiwanya pulih. Kalau seandainya Yesus jiwanya tidak pulih, tidak mungkin dia bisa berkata itu. Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau mereka perbuat. Mungkin saudara berkata gini, Pak, kenapa sih penting sekali kita memperhatikan jiwa kita? Why? Kenapa? Karena saya melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang kelihatannya ya posisinya sudah tinggi, melayani Tuhan udah lama. Tiba-tiba saya lihat di dalam kehidupan sehari-harinya ternyata tukang pukul istri, meledak-ledak. Kenapa ternyata melampiaskan semua kemarahannya dengan uncontrol, tidak bisa dikontrol. Karena apa? Karena jiwanya luka. Saudara, saya kasih contoh supaya saudara bisa. Lihat seorang hamba Tuhan namanya Musa. Musa ini Alkitab itu hamba Tuhan yang besar. Bahkan ditulis hatinya lembut. Ini pumpung anak-anak banyak yang muda ya. Lihat belajar Musa. Dia hatinya lembut. Tapi karena dia dilukai oleh orang Israel terus menerus. Dia pengen pulang ke Mesir pada waktu dia naik ke atas gunung. Lalu kemudian lagi berdoa. Dia luka hatinya karena lihat orang Israel tidak mau dipimpin oleh Musa lagi. Dan dia membuat patung lembu emas. Waduh, dia tertolak, dirinya tuh ditolak oleh orang Israel berulang-ulang kali. Dan satu hari orang Israel marah, demonstrasi. Saudara mesti berdoa untuk Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu demonstrasi berulang-ulang. Musa hamba Tuhan yang besar. One day dia berkata, memang aku Allah sehingga aku kau tuntut di tengah padang gurun bisa mendapatkan air. Tapi Tuhan dengar Musa sudah tidak tahan. Dan kemudian di Masa dan Meriba. Dan dia bisa berkata, Tuhan berkata pukul tuh batu itu pasti keluar air. Di Masa dan Meriba kita bisa lihat sampai hari ini masih ada sumur. Tapi saudara, pada waktu dia sudah dekat dengan Moab, dekat dengan pegunungan Abarim atau Gunung Nebo, tiba-tiba Musa didemonstrasi lagi karena nggak ada air. Lalu kemudian Musa saking berulang kali lukanya tidak diproses dan akibatnya Tuhan suruh gini, Musa, kamu tolong Musa, kamu pergi dan berkata kepada gunung. Kali ini perintahnya berkata. Dan pada waktu itu Musa tidak lagi berpikir karena kemarahannya dia pukul itu batu. Dan pada waktu dia pukul batu, dia ledakan dan setelah dia sadar, loh bukankah aku tadi disuruh tuannya cuma ngomong, kenapa kau marah? Perhatikan, ciri orang yang luka itu oleh karena dia berbuat baru dia berpikir. Banyak orang tuh nyesel ketika berbuat. Kenapa aku ambil keputusan itu ya? Kenapa kemarin aku bilang putus ya? Padahal aku masih cinta. Ya kan? Banyaknya anak-anak muda ya. Putus nyambung kayak listrik gitu. Mau pasangan hidup kok putus nyambung ya apa sih? Karena kadang-kadang luka yang ada dalam hidupnya itu dia berbuat sebelum dia berpikir. Bahkan ini tanda bahwa dia luka. Bahkan dia tidak bisa kontrol dirinya. Saudara mesti sekarang perhatikan. Pada waktu dia di Gunung Nebo dia bisa lihat tanah perjanjian. Tapi dia nggak boleh masuk. Karena apa? Luka. Jangan pernah biarkan dan jangan pernah anggap enteng. Luka yang ada dalam jiwa kita bisa menghentikan saudara berjalan dalam destiny yang Tuhan mau. Ini Musa, hamba Tuhan yang besar. Alkitab mencatat dia lembut hatinya, tapi dia gagal menuju mencapai destiny-nya karena terguncang jiwanya. Wow, ia tidak melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan perintahkan dan akhirnya dia gagal. Nah sekarang pertanyaannya, Pak kenapa sih orang Israel bandel? Saudara masih berdoa Pak Ju supaya tidak banyak berluka saudara. Kalau dia dilukai, tapi bersyukur ya, kita bersyukur ya. Pak Ju bersyukur. Karena jemaat Tang City itu baik-baik. Bukankah begitu Pak Ju? Iya.
Karena saya tidak pernah dia ngeluh tentang jemaat Tang City. Nggak pernah. Kalau bandel-bandel dia pasti cerita sama saya. Jemaat WTC Tang City ini baik-baik. Loh bener kok, bener. Loh nih dengerin ya, banyak pendeta itu stres. Saudara pernah dengar nggak pendeta stres? Pernah dengar nggak? Ada nggak pendeta stres? Iya, ada menggembalakan 100 aja. Itu dia bilang, Pak gua stres. Kenapa? Kepalanya 100 Pak, tapi idenya itu bisa 1000. Permintaannya, keinginannya 1000. Makanya bersyukur. Kalau kau lihat semua sehat walafiat, itu artinya jemaat Tang City baik-baik. Iya benar, ini benar serius. Tapi saudara ya, dalam hidup ini kita nggak bisa bilang, aku nggak mau ada masalah. Nggak mungkin. Saudara tidak bisa bilang sama Tuhan, aku nggak mau ada masalah. Selama saudara hidup ada persoalan, ada masalah dalam hidup. Tapi yang Tuhan minta, yang Tuhan saudara lakukan adalah saudara memberi respon yang benar terhadap setiap persoalan yang datang. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Stanley, dia berkata begini. It is not the problem in your life that develop or destroy you, but rather than your response to those hardship. Bukanlah problem yang membuat kamu hancur dan bangkit dalam hidup kamu, karakter kamu. Tetapi lebih kepada respon yang kamu bisa tunjukkan di masa-masa yang sukar. Tergantung kita. Apakah kita mau saudara dan saya bertumbuh lewat persoalan itu dengan memberi respon yang baik. Tetapi ada juga pilihan, ada persoalan datang dan kita memilih ada masalah. Kita memilih respon negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu jadi persoalan, jadi masalah dalam hidup kita. Jadi Pak, orang kenapa pening, kenapa masalah datang kenapa jadi persoalan? Karena saudara berespon yang negatif. Jadi bukan masalah itu yang bikin saudara jadi masalah. Tapi respon saudara yang bertentangan dengan firman itu yang bikin saudara jadi masalah. Dan pada waktu saudara dengarkan ini. Waktu saudara mulai berespon negatif tidak sesuai dengan firman, maka Tuhan memberikan sinyal dia keluar hormon yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini bikin saudara pegel, bikin saudara khawatir, bikin saudara cemas. Dan itu saudara tanda bahwa saudara sedang tidak baik-baik jiwamu. Makanya saudara perlu pelihara. Makanya kalau pacaran, hubungannya jangan toksik. Toxic friendship akan menimbulkan banyak luka di dalam hatinya. Ya, oke. Nah, manusia itu kalau dia ada masalah, menyerang dia dilukai. Kayak tubuh ini punya pertahanan. Jiwa juga sama. Kalau tubuh ada virus, ada bakteri, ada jamur masuk, maka ada darah putih yang sebagai pertahanan. Jadi TNI-nya. Tubuh kita ini ada pertahanan. Orang yang punya pertahanan kuat namanya punya imun yang kuat. Bagaimana dengan jiwa? Jiwa juga sama. Ada orang yang jiwanya tuh rapuh. Karena dia tidak mau memproses semua luka yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jadi tersinggung dikit, pindah gereja. Ada nggak yang di sini? Oh nggak ada, bagus. Endang minta air dong, Endang. Haus. Bagus. Jemaat Tang City makanya Pak Ju itu sehat walafiat karena Tang City itu baik-baik. Nah, jiwa juga begitu. Ada orang yang dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit marah. Kenapa? Pertahanannya dalam jiwanya itu ada yang bereaksi rapuh pertahanannya. Maka kalau ada persoalan, maka manusia punya namanya mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Dan defense mechanism ini ada banyak, tetapi dia bagi dalam dua. Yang pertama disebut reaksi dewasa. Reaksi dewasa itu walaupun ada persoalan, dia caranya menangani itu dewasa. Makanya nggak ada problem, nggak ada luka, nggak ada nyakitin. Kenapa?
karena dia sudah dewasa. Tapi ada umur udah tua, tapi reaksinya mudah tersinggung, mudah meledak, mudah kecewa, mudah kepahitan. Karena apa? Karena immature defense mechanism. Reaksinya kekanak-kanakan. Makanya saudara bukan, ya boleh, umur boleh tua, tapi gayanya hidupnya itu kayak anak-anak. Kalau nggak keturutan, minta apa nggak keturutan, wow, bisa marah. Kalau anak kecil gulung-gulung, kalau dia gulung-gulung lagi juga. Saudara nggak pernah lihat kan? Ada tuh istri kalau nggak diturutin, gulung-gulung di lantai. Suaminya bilang, terus ngepel, ngepel. Nah, Brian Tracy dia berkata begini, stress and unhappiness come not from situation, but how you respond to situation. Jadi kamu bisa stres atau kamu nggak bahagia, dia bilang, itu bukan tergantung dari situasi yang kamu hadapi. Tetapi lebih bagaimana kamu bereaksi terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita. Ini mumpung banyak anak-anak muda ya. Saya pengen dari muda sudah sehat, itu bagus. Dari muda sehat, itu bagus. Pacarannya nanti sehat, pernikahannya juga sehat. Kalau punya anak, jadi anaknya juga sehat. Ya, tapi kalau yang udah tua baru denger ini, ya kenapa nggak dari dulu ya Pak saya tahu. Ya nggak bisa diulangi lagi. Ya sudah, terimalah apa adanya. Nah saya mau dengan cepat, ada 7 contoh atau 7 immature defense mechanism. Kenapa saya menunjukkan ini? Supaya saudara bisa periksa, bisa cek. Oh aku ada nggak dari 7 tanda ini, ada nggak dalam hidup saya? Kalau ada, berarti saudara itu sebenarnya masih luka. Dan kalau saudara luka, jangan dibiarkan saudara luka itu harus diproses. Diproses supaya hari ini saya akan bicara bagaimana memprosesnya supaya saudara bisa sembuh dari semua luka. Ada 7 immature defense mechanism. Yang pertama adalah represi. Represi adalah reaksi orang yang membiarkan persoalan nanti juga hilang sendiri. Ini kayak orang gini, begitu ada masalah, gak mau diselesaikan. Udahlah ya nanti juga hilang sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi masalah itu bukan hilang. Lukamu, sakit hatimu itu kamu pendam. Di mana Pak? Di alam bawah sadar kita. Karena disimpannya di alam bawah sadar, makanya saudara tidak bisa kontrol karena alamnya gak sadar. Di dalam alam sadar dia taruh semua kekecewaan, sakit hati, luka. Dan dia pikir udah baik-baik aja. Ketawanya gimana? Waktu dia disentuh sedikit. Karena orang itu bisa terluka pada waktu dia kanak-kanak. Pada waktu kanak-kanak, kalau saudara punya anak lebih dari 1. Kalau saya nggak ada ya, saya punya 1. Anak saya nggak bisa dibandingin. Tapi ada membandingkan. Saya kemarin baru melayani mamahnya dan anaknya. Anaknya jejeritan dan nangis oleh karena apa? Karena suka dibandingin sama kokonya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Coba nah, kamu kenapa nggak pinter kayak koko sih? Maksudnya mama pengen dia belajar. Tapi yang diterima anak, kok aku nggak diterima sama mama? Kenapa aku dibanding-bandingkan? Luka artinya. Anak kecil, 11 tahun. Karena dia luka, diajak pergi mamanya ke gereja, nggak mau. Makanya saudara jangan pernah banding-bandingkan anakmu dengan orang lain. Jangan pernah banding-bandingkan pacarmu dengan orang lain. Kok nggak ada yang amen? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, anjing saingke ya mesti kalah. Tak aku
mencintaimu. Ku harap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Ibu Flora. Saya waktu dengar lagu ini lagu sih nggak rohani, rohana. Tapi biblical. Jangan suka banding-bandingin. Kemarin waktu saya sih khotbah di WTC sih gak berani nyanyi ini. Hanya kebaktian jam 2 sore. Kan ibu-ibu kan itu kalau kebaktian kan suka ngantuk, jadi jam 2 itu. Saya nyanyi ini, ada Ibu Flora di depan. Begitu hanya ada Ibu Flora, Bu Flora langsung. Pulang, widih saudara, segar, kuat, perkasa. Makanya kalau di rumah saya suka nyanyi lagu ini. Jadi ya, lagi memang Farel lagi lah. Jangan suka banding-bandingin. Kalau udah milih pacar dia, ya udah dia lewat doa. Jangan digandeng hari ini dia, besok yang lain lagi. Lah memang etalase. Kamu rubah-rubah, jangan dong. Amin apa amin? Gini cowok-cowok, yang suka melukai itu cowok apa cewek sih? Saya mau tanya dah, yang sudah lebih dewasa. Cowok apa cewek yang banyak melukai? Cowok. Kenapa cewek suka melukai? Karena dia cowok itu suka gombal. Janjinya janji. Ketemu cewek ini bilang I love you, I love you. Ketemu cewek itu I love you, I love you. Yang kayak gini kalau ditembak bilang saya doa puasa 40 hari dulu ya. Memastikan apa. Ya yang ya laki-laki cobalah. Saya lihat banyak ya wanita-wanita dilukai. Dan efeknya kalau dia nggak diproses, tahu nggak saudara? Dia tuh nggak sembuh, akhirnya dia nggak mau kawin. Saya banyak melayani banyak wanita yang nggak mau kawin karena dilukai sama cowok. Cowoknya melukai dan banyak mereka karena saking lukanya dia nggak mau lagi, dia nggak percaya sama laki-laki. Laki-laki semua gombal. Loh, saya laki-laki loh. Wah, tersinggung kita gombal. Ada yang setia. Yang jelek itu 1 paling, 2, 3, 4, 5. Tapi laki-laki yang baik masih banyak. Pak Juardi. Pak Endang. Pak Yugi. Masih banyak. Jadi banyak yang cowok yang benar masih banyak. Loh, telatnya di sana. Sudah. Dan kalau tanpa disadari, ini korbannya itu banyak. Makanya gereja adalah tempat pemulihan. Tempat di mana kita bisa terbuka dengan Tuhan. Supaya hidupmu dipulihkan. Amin apa amin? Ada yang kepahitannya pada waktu masa apa Pak? Remaja. Mengalami pelecehan seksual. Ada orang yang mengalami pelecehan seksual dan akhirnya dia benci dengan bapaknya. Jadi lesbi. Ada yang benci sama mamanya. Jadi homo. Kemarin saya agak shock. Lihat interview ada seorang artis yang gendut ya. Hah? Kurus ya. Kirain saudara iya betul gendut ya. Berarti gak ngerti. Maksudnya tes aja bener gitu.
yang kurus. Saya agak shock. Dandanannya pakai pakaian hitam dan kemudian berubah jadi cewek. Lalu ditanya, kenapa kamu kok bisa dandan seperti ini? Dia cerita, karena waktu saya remaja, saya mengalami pelecehan seksual. Siapa yang melecehkan dia? Laki-laki, pamannya, kakaknya, saudaranya, tetangganya. Dan dia melakukan berulang kali kepedihan, luka itu enggak diproses, dipendem aja, represi, ditaruh di hati. Tapi dia tidak pernah memproses. Apa yang terjadi? Dia benci yang namanya laki-laki. Itu sebabnya sampai dia merepresentasikan dirinya menjadi cewek. Jadi kan sometimes ya, saudara kalau masukin pelayanan waria, saudara perhatikan mereka itu rata-rata broken home. Mereka rata-rata orang yang di reject. Mereka rata-rata orang yang ditolak. Kalau Anda perhatikan lebih dalam, kenapa? Luka. Saya berdoa gereja sudah waktunya semua orang yang masuk gereja pulih. Sayang sama pasangannya, sayang sama suaminya, sayang sama istrinya, sayang sama anak-anaknya. Supaya anak-anak itu enggak tersakiti, terlukai. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Ini ya, coba ya, gambarkan saya punya botol minuman 1 liter gitu. Lalu botolnya itu dari kaca, lalu saya penggal. Des! Pasti kan pecah 2. Tapi pecahnya tidak mungkin rata karena pecahnya pakai palu saya. Itu dia pasti ada apa namanya? Ini kalau bahasa Ibraninya tuh ceringeh-ceringeh gitu saudara. Apa tuh bahasa Indonesianya? Tajam. Jadi kalau orang mendekati mau memegang botol itu pasti sakit, luka dia. Jadi semua orang yang terluka, dia pelampiasannya pasti kepada orang lain dan orang lain jadi ikut terluka gara-gara dianya luka. Itu sebabnya kemarin saya baru melayani hari Sabtu. Seorang anak yang dilukai mamanya ternyata dia pikir mamanya benar. Ternyata luka mamanya lebih banyak daripada luka anaknya. Begitu dia diproses lukanya, dia simpan. Dia malu sembahyang, dia malu datang ke gereja, dia malu semuanya diungkapkannya dengan Tuhan. Dan sebelum dia proses, anaknya jadi tempat pelampiasan. Dan anaknya karena tempat pelampiasan, dia pikir dia nggak bisa terima anaknya dan anaknya protes. Kenapa mama nggak bisa terima saya? Kenapa mama nilaiku udah bagus tetap aja dibilangin jelek? Nggak bisa kayak Koko katanya. Lah aku kan memang bukan kayak Koko, aku kan memang adiknya. Ya iya, yang kecil lebih waras daripada mamanya. Setelah dua-duanya sembuh, saudara tahu. Kamu besok pergi ke 180 ya nak ya? Iya opa, ibu dijawab opa. Udah tua saya ini ya. Saya kaget, ya opa, astagfirullahaladzim. Udah opa saya. Mamahnya pulang, diajak ke gereja hari ini, dia WA saya. Saya pergi, saya ancam-ancam ke gereja, gak mau pergi. Masa cuman ketemu opanya sekali aja. Langsung pergi berangkat ke gereja. Sekarang dia ke gereja. Pergi sama mamanya. Mau. Kenapa? Karena dia ngerti posisinya. Dia sayang, dia single parent. Saya tahu. Anaknya ngerti. Aku tahu. Mamaku cari duit supaya aku gak sengsara. Aku ngerti. Tapi aku gak mau dibanding-bandingin. Dengan anak kecil. Apalagi istrimu. Jangan pernah banding-bandingin istrimu dengan istri tetangga. Belajar kayak Pak Juju itu. Tadi ditanya Pak Ju. Kamu biasanya cowoknya cowok apa tadi bilangnya? Playboy. Pak Juju bilang, enggak. Saya 1 kali ketemu Ibu Minar, jatuh cinta, langsung sampai kakek nenek. Tiru dia. Tiru Pak Ju, sekali jatuh cinta sama Ibu Tris. Sampai hari ini tak pernah ada wanita cantik selain Ibu Tris. Iya enggak? Koyong ngene kok dibanding-banding. Saiki ya mesti kalah. Wes
Kenapa saya nyanyi ini? Supaya kamu ingat. Jangan pernah bandingkan suamimu juga dengan suami orang lain. Papa tetangga itu suaminya kok bawa duitnya lebih banyak, Pak. Wah, itu suaminya mah jelek. Datang ke gereja, laki-laki nangis loh. Jangan dibanding-bandingkan. Udah bilang maaf, Pak. Kamu walaupun gini tetap aku cinta kamu kok, Pak. Loh, suami juga perlu sehat jiwanya, saudara. Betul nggak? Itu betul, suami-suami bilang betul. Istri juga perlu sehat jiwanya. Jangan dipendem. Supaya jangan pernah, saudara, banyak luka terjadi oleh karena kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, ciri ketidakdewasaan seseorang memberi reaksi yang anak-anak adalah setiap kali masalah datang selalu cari kambing hitam. Nah, kalau nggak ketemu kambing hitam, kambing guling. Lalu dibagi-bagi supaya kolesterolnya bisa rata. Yang ketiga, ada orang yang ketika terima masalah, dia bereaksi introyeksi. Ini salah satu ciri orang yang kalau ada persoalan, dia menyalahkan dirinya. Dan kemudian akhirnya dia stres dan berakhir dengan namanya depresi. Ini pasti, jadi orang ini selalu minder, tertolak. Dan dia berkata dia nggak bisa apa-apa. Padahal Tuhan bilang kamu ini ajaib, kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Tapi dia bilang saya nggak bisa. Udah jadi singer, fales. WL, apalagi WL. Ya udah jadi anuannya penerima tamu, nggak bisa, tanganku kaku. Kenapa kok nggak bisa? Ini minder. Luka, saudara. Jadi mulai hari ini coba ya, kalau ada yang saudara sambil saya ngomong nih, saudara coba periksa. Jangan-jangan ada luka yang masih ada dalam hidup kita yang perlu dipulihkan. Introyeksi, proyeksi, lawan bicara mengeluarkan unek-uneknya, kekesalannya, lalu dia merasa dieksploitasi, tertolak. Jadi ini orang lain mengeksploitasi, sepertinya dia itu dieksploitasi. Dan kemudian banyak juga mereka yang akhirnya minder. Dan ini yang kelima ini displacement. Saat masalah datang bereaksi bukan mulutnya, bukan matanya, tapi yang bereaksi tubuhnya. Bereaksi apa? Kepala pening. Jadi dia diam, nggak bisa melampiaskan, nggak bisa membalas, tapi yang tiba-tiba yang pening kepalanya, jantungnya berdebar-debar lebih daripada biasa. Ya saudara, saya sering sekali melayani orang-orang yang tiba-tiba jantungnya ini berdebar lebih keras dari biasa. Lalu dia bilang ini, Pak, saya ada di UGD, Pak, saya ada di UGD. Waktu saya cerita, katanya, begitu saya di UGD, dokter jantungnya bilang, Pak, nggak ada apa-apa. Udah ini tugasnya Pak Pendeta deh, doain. Begitu saya tanya, apa masalahnya? Apa yang kamu pikir coba yang tadi sebelum ini apa yang terjadi? Lalu dia cerita. Begitu dia cerita, dia nangis. Begitu nangis, sembuh. Jantungnya sembuh. Dia pikir sakit jantung. Enggak, jiwanya lengkap. Jadi peristiwa-peristiwa trauma yang terjadi dalam hidup seseorang bisa melukai dirinya. Dan yang keenam adalah isolasi. Pak, isolasi itu apa? Isolasi itu kalau dia berantem atau dia masalah datang dalam hidup dia membuat benteng supaya tidak terluka lagi, maka dengan cara dia menghindari komunikasi. Kalau suami istri terjadi kayak begini, kita suami dan istri, maka lama-kelamaan kalau diam-diaman akhirnya pisah ranjang. Ya tak? Kalau ranjangnya ada dua. Kalau satu gimana? Satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan. Ya pantat-pantatan gitu. Kalau nggak tahan, gimana kalau nggak tahan Pak? Kalau nggak tahan dia pisah ranjang, pisah kamar. Makanya saya udah pisah kamar Pak, udah berapa? Setahun. Masih serumah, sering ketemu Pak, tapi sudah nggak pernah komunikasi, isolasi. Supaya saya nggak tersinggung, dia nggak tersinggung, ya udah isolasi. Kalau punya pacar kayak begini, reaksinya isolasi, ketahuan dia masih kanak-kanak reaksinya. Dan kalau saudara kayak begini, itu seringkali pada waktu pacaran ya,
Hari ini dia bilang, dah gua nggak mau ngomong lagi. Di teks diem, di teks diem. Ini sebenarnya statusnya apa sih? Status quo. Nyambung enggak, putus enggak. Dan setelah dia mulai pulih, baru ngontak lagi. Makanya aneh ya, pacaran sekarang nyambung putus. Kayak listrik gitu loh. Kadang disambung, kadang on, kadang off, kadang on, kadang off. Sebenarnya yang bagus, sekali kita membangun hubungan, membangun pasangan, selamanya kita setia. Sampai garis akhir. Amin apa amin? Yang ketujuh, acting out. Apa itu Pak acting out? Acting out itu kalau ngalami persoalan, dia lampiaskan rasa kesalnya itu kepada orang-orang yang dia tadi dilukai. Akibatnya apa? Orang yang di sampingnya begitu diluapin kemarahannya, dia puas, dia senang, udah hilang. Tapi yang diomongin di depan tadi, gak bisa tidur 2 hari. Saudara pikirin ya, kan harusnya hidup kita jadi berkat ya. Jangan suka melukai orang lain. Jangan suka menyakiti orang lain. Nah kenapa Pak? Saya gak pengen menyakiti. Ya itu terjadi karena hatimu luka. Hati yang luka selalu kecenderungannya selalu melukai orang lain. Nah, emosi negatif yang terjadi oleh karena luka di dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, itu menyebabkan saudara kehilangan kepercayaan. Gak pede lagi, kepercayaannya hilang, relasinya hilang. Akibatnya berkatnya hilang juga. Makanya jemaat harus pulih. Gak ada cara lain, harus pulih. Itu sebabnya hari ini adalah hari kesempatan untuk saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan pulihkan aku. Kalau saudara rasa, iya ya, kok aku mudah sekali bereaksi kasar kepada pasanganku. Kenapa setiap kali ada orang ngomong kok yang lain belum tersinggung, aku udah tersinggung. Ada seorang hamba Tuhan namanya Richard Davidson. Dia berkata begini. The key to a healthy life is having a healthy mind. Jadi kunci untuk hidup yang sehat salah satunya kenapa kemarin nomor 4 itu do not stress atau stress free. Karena ini kita bisa sehat kalau kita punya healthy mind. Pikiran yang sehat pula. Nah karena kita pengen sehat jiwa kita, sekarang kita tanya sama Tuhan. Tuhan gimana ya caranya ya? Supaya aku bisa sehat. Gimana cara mengelola emosi yang negatif tadi? Supaya saya bisa berespon dewasa. Mari buka bersama dengan saya Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3. Mari baca bersama dengan saya ayat 19 dan 20. Mari baca dengan suara keras. Sudah? Mari baca. Udah ketemu? Kisah Rasul 13, pasal 3, ayat 19 dan 20. Kisah Rasul pasal 3. Udah ketemu? Mari baca. Anak muda semua maka harus suaranya harus keras. 1, 2, 3. Supaya ayat 21, 23. Agar Tuhan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Tuhan memberitahu dengan jelas, kalau kita mau sembuh, kalau kita mau cakap mengelola emosi kita dengan baik dan berespon dengan dewasa, nomor 1 kata Tuhan sadar, aware, sadar. Artinya gini, saudara tahu bahwa saudara itu terlukai oleh siapa? Anda mesti ngerti itu. Oh Tuhan saya luka karena si A. Oh Tuhan saya luka karena si B. Tuhan aku kemarin kata-kata itu melukai saya Tuhan. Nah saudara bisa cerita. Ya bisa cerita. Bagian yang pertama. Terus kalau saudara sudah ngerti luka apa yang ada dalam hidup saudara, maka yang kedua, ini yang Tuhan bilang, kamu harus ngaku, belajar ngaku. Cerita, jujur. Kepada siapa Pak? Pertama mentor. 2 fasilitator.
3 konselor, pendeta, teman Kersel, ketua Kersel, bisa. Makanya semua jemaat saran saya, masuklah di dalam kelompok-kelompok sel. Supaya saudara ada teman curhat. Nah ini indahnya. Kalau saudara itu sharing beban saudara makin berkurang. Karena ada sharing. Jadi rasanya itu lega. Tapi kalau saudara sharing kesaksian berkat Tuhan, firman Tuhan. Itu kesaksianmu itu kalau kau bagi bukan tambah hilang. Tambah bertambah. Itu indahnya di dalam Tuhan. Makanya perlu punya Kersel supaya saudara bisa bagi. Saudara bisa share kepada orang lain. Dan saudara sama kayak sampah ada buang. Dan tentunya konselor ngerti caranya bagaimana. Karena dia sudah dilatih bagaimana caranya supaya sampah itu tidak masuk ke dalam hidupnya. Dia cukup mendengarkan dengan memberi empati. Dan temannya itu bisa curhat. Penting sekali kalau saudara nggak punya teman support system atau Kersel untuk menolong saudara ketika saudara perlu mengaku yang saudara nggak bisa rilis sendiri dengan Tuhan. Saudara perlu bantuan orang. Tapi kalau saudara bisa gimana Pak? Nggak lebih bagus. Kalau saudara bisa cerita, saudara cukup datang kepada Tuhan dan akui satu persatu yang menyakiti hatimu. Nanti saudara tiba-tiba meneteskan air mata. Netes. Saya satu hari ikut seminar. Bukan seminar, saya ikut apa ya sebutannya ya, mengikuti program Certified Behavior Consultant, bagian advance. Yang ngajar adalah psikiater. Dia bilang gini, Pak, kalau jemaat atau setiap orang itu bisa mengakunya kepada Tuhan, itu orang itu akan pulih dengan cara yang murah dan jitu. Kenapa? Ini yang saya tanya sama dia. Ini yang saya lakukan. Saya kalau biasa terluka atau tersakiti, saya cukup datang kepada Tuhan dan menceritakan, mengaku semua saya tadi luka Tuhan dengan perkataan orang itu. Lalu kemudian saya menangis dan meneteskan air mata. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sembuh. Dia bilang gini, Pak, itu cara yang murah dan paling jitu. Murah kenapa? Enggak perlu bayar psikolog. Enggak perlu bayar psikiater. Kenapa jitu? Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara. Cara itu ternyata cara yang paling murah dan paling jitu. Setelah ngaku apa Pak? Saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Ngaku dengan Tuhan jujur bahwa Anda terluka. Anda stres. Anda cerita. Dan kemudian bagian yang penting, Anda harus sebut orang yang pernah melukai saudara itu dan saudara bersedia mengampuni. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni saudaramu, maka Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosamu. Wow, jadi ngeri juga kalau kita nggak mengampuni. Kalau saudara sudah pada step ini, sama seperti Yesus digantung di atas kayu salib dan dia berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan kalau saudara sudah seperti ini, maka langkah yang keempat adalah saudara sembuh. Pak, kenapa saya kok bisa sembuh? Ini alasannya. Ada 2 alasan kenapa setelah saudara mau memproses, bukan dibiarkan, tapi saudara proses, maka kenapa sembuh? Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara itu punya cara pandang yang baru. Saudara tadi lihat orangnya sebel, tapi saudara lihat dari kacamatanya Tuhan, saudara nggak sebel lagi. Makanya saudara sembuh gitu. Nah, sekarang lihat saya yang bagian ini ya, saya jelaskan ini. Saya pengen saudara ngerti, Pak kenapa kok kalau saya ngaku terbuka kok bisa sembuh? Ini alasan yang kedua. Kalau saudara udah lepaskan pengampunan, saudara itu kedudukanmu sudah seperti Yesus di atas kayu salib. Anda bisa lihat dari kacamatanya Tuhan. Oke? Yang kedua, kenapa kamu bisa sembuh? Karena kamu mati dari egosentris dirimu. Kamu mati dari egomu. Dan saudara mulai kalau orang mati, itu tidak bereaksi. Contoh ya, kalau nanti pulang, kalau ada orang mati dan saudara dikabari orang mati. Dan orang itu mengesalkan saudara. Nanti deketin mati-matinya. Lalu saudara ngomong, dasar lu.
pelit, makanya lu mati duluan. Saya tanya, walaupun saudara maki-maki dia, bangun gak dia? Jawab gak? Kalau seandainya dia jawab, emang apaan? Saudara yang kabur kan? Nah saudara kalau kayak Yesus tuh dia udah mati terhadap hinaan, mati terhadap pelecehan orang, mati terhadap egosentrisnya, egonya dia. Dia selalu melihat dan memandang Tuhan. Saudara kalau sudah bisa lihat ini, saudara pasti sembuh. Saya berdoa hari ini tidak boleh pulang dengan luka. Pulang harus sembuh. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah. Berkat melimpah Ada padamu. Ada padamu. Ku dipulihkan. Ku dipulihkan dan dibaharui. Dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Katakan saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu, Ada padamu. ku dipulihkan, Ku dipulihkan dan dibarui, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat ada sukacita. ada sukacita. Biar musik nyanyikan lagu ini, semua saudara dalam sikap berdoa. Mari masing-masing saudara yang merasa Tuhan aku terluka. Aku tidak mau cuman menyimpannya. Tapi aku mau proses hari ini. Aku mau ngaku. Berapa banyak saudara mau jujur dengan Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku luka. Jiwaku terluka di masa kecil. Kenapa kadang-kadang aku marah, kecewa, mudah tersinggung. Ternyata aku masih nyimpen semua kesalahan-kesalahan waktu orang tuaku. Kalau itu saudara, angkat tanganmu, angkat. Mungkin ada yang dilecehkan oleh temannya, dibully oleh temannya. Dan hari ini saudara memutuskan saya mau sembuh Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mungkin ada di antara tempat kerjaan saudara direndahkan oleh orang lain. Dan Anda terluka dan hari ini saudara berkata, Tuhan ampuni saya. Saudara yang mengangkat tanganmu dengan jujur akui satu persatu luka yang kau alami. Saya percaya pada waktu kau mengaku, kau sedang memproses dan tidak membiarkan luka ada dalam hidup saudara. Hari ini adalah hari kesempatan istimewa. Saudara bisa bebas, saudara bisa merdeka. Curhat dengan Tuhan. Cara yang ampuh dan jitu, paling murah. Biarkan air matamu mengalir, gak apa-apa. Biarkan air matamu mengalir sebab Tuhan sedang menjamahmu. Waktu kau akui, Tuhan mengalirkan kasih-Nya. Sebab ini saat yang terindah ketika hadirat-Nya turun di tengah-tengah kita. Tuhan kau jamah satu persatu Tuhan. Aku minta supaya darah Yesus mengalir di tempat yang luka di mana dia luka. Seperti betadin memulihkan, menyembuhkan. Demikian darah-Mu menyembuhkan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus,
Aku minta aliri kasih-Mu Tuhan. Aliri dengan kasih-Mu. Dan kasih-Mu yang unlimited bisa menyembuhkan dan memulihkan umat-Mu. Yang di atas Kau pulihkan, yang di bawah Kau pulihkan. Tuhan, aku minta supaya kasih-Mu membanjiri hidup mereka. Oh rabalabashikan naralabatakarabashakan. Katakan saat terindah, saat terindah. Saudara nikmati Tuhan yang sedang menyembuhkanmu. Ada Tuhan yang memulihkanmu. Oh shandaralabatakarabashakan. Jamah dan sembuhkan, pulihkan umatmu. Ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui. Yes, kami pulih karena Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Ada sukacita. Pulanglah dengan sehat. Pulanglah dengan kesembuhan. Pulanglah dengan pemulihan. Jangan pernah membiarkan anggap ringan luka itu. Tapi proseslah, ceritakan. Engkau akan sembuh, kau akan pulih. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu dan pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, disembuhkan lukamu, diberkati kesehatanmu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat dari Minggu.